Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 1971. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Jack hanya bisa mencibir. Dengan metode agitasi yang begitu sederhana itu masih berhasil. Tetapi itu tidak berhasil pada Jack. Setelah murid luar yang baru dipromosikan mendengar ini, Jack tiba-tiba muncul di benak mereka, menatap Jack dengan mata bersemangat, dan ingin dia mengambil alih pertempuran ini. Mungkin di dalam hati orang-orang ini, Jack memang memilikinya. Kekuatan pertempuran untuk melawan Si Wencang. Si Wencang melihat bahwa Jack telah dicibir dan tidak berbicara, dan berpikir dia tidak akan setuju. Jadi dia berkata dengan hati yang cemas. Kamu adalah yang pertama dari murid luar yang baru dipromosikan. Jika kamu bersalah saat ini, apa yang akan orang lain pikirkan tentang kamu di masa depan? Jack berkata dengan nada rendah, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Apakah Anda ingin bertaruh melawan saya? Maka saya akan memenuhi Anda. Tetapi ini bukan karena apa yang Anda katakan sebelumnya, tetapi karena Anda berutang untuk mengalahkan. Ketika Jack setuju, wajah Si Wencang segera menunjukkan senyum. Tetapi setelah kalimat terakhir, sepertinya sepanci darah anjing pecah di wajahnya, dan ekspresi terkejut segera muncul. Si Wencang mengertakkan gigi dan menatap Jack. Sebenarnya, pada saat ini, dia ingin berteriak padanya. Jika bukan karena aturan sekte untuk tidak bertarung secara pribadi, dia pasti sudah lama ingin menyingsingkan lengan bajunya dan mengajari bocah bodoh ini. Dia berani mengatakan bahwa dia berhutang budi padanya. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mempermalukannya. Bocah sialan, tolong dengarkan aku dengan jelas. Aku akan membuatmu membayar harganya. Jack mengangkat alisnya dan menatap Si Wencang dengan tatapan tenang. 50 spar kelas rendah itu, kamu dapat menyimpannya untuk anjing yang setia di sebelahmu. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Waktu untuk bertaruh sudah ditentukan. Akhir bulan ini. Hari ini adalah awal bulan. Jack mengatur waktu perjudian hingga akhir bulan. Dan juga meninggalkan banyak waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi Jack berpikir bahwa ada banyak waktu di mata orang lain. Tetapi itu cepat berlalu. Lagi pula, 1 bulan masih terlalu singkat untuk meningkatkan basis kultivasi Jack. Kata-kata Jack tidak hanya wencang, tetapi juga membuat marah mata segitiga. Mata segitiga sangat marah sehingga alisnya akan berdiri. Dan dia dengan gemetar menunjuk ke arah Jack dan hendak mengutuk. Tetapi Si Wencang menghentikannya. Si Wencang menoleh dan menyipitkan matanya dan berkata, Oke, datang saja sesuai waktu yang kamu tentukan. Kamu bisa mengingatnya untukku. Jangan takut keluar ketika saatnya tiba. Setelah Jack selesai mengucapkan kalimat terakhir, dia bahkan kembali ke kamarnya. Tanpa menjawab kata-kata Si Wencang, dia menutup pintu sampai mati dengan pop. Menurut pendapat Si Wencang, perilaku ini tidak berbeda dengan menjangkau dan memukul wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan si mata segitiga berteriak, tidak ada hukum raja. Saya tidak tahu bagaimana menjadi anjing. Saudara, saya dipertaruhkan. Di atas panggung, Anda tidak boleh meremehkan anak ini. Sudut mulut Si Wencang berubah menjadi senyum sengit. Anda dapat yakin, saya akan memberi anak ini waktu yang lama dalam aturan, dan memberitahu dia siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak bisa menyinggung. Setelah ini, dia mendengus dan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Mata segitiga dan yang lainnya mengikuti Si Wencang, dan mengikutinya pergi seperti doglek. Murid luar yang baru dipromosikan yang awalnya keluar untuk mengobrol tidak berminat untuk tinggal di luar satu persatu. Kata-kata Si Wencang memberi mereka banyak kebencian. Beberapa orang gemetar karena marah, tetapi mereka tidak berdaya. Bab 1972. Karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk menantang Si Wencang, mereka hanya bisa samar-samar menantikannya di dalam hati mereka. Jack bisa memberi mereka napas lega. Berita bahwa Jack dan Si Wencang akan berada di atas panggung sendirian pada akhir bulan ini seperti sayap yang tumbuh. Itu menyebar hanya dalam 1 jam di antara semua murid luar. Semua orang dalam mood untuk menonton kegembiraan dan menunggu waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah Jack memasuki kamarnya, dia meminta Nash White untuk keluar lagi. Setelah membicarakannya sebentar, Nash White sedikit khawatir. Saya tahu bahwa kamu selalu yakin dengan kekuatanmu sendiri, tetapi Si Wencang seharusnya sulit untuk dihadapi. Meskipun Penatuali memuji bahwa kamu harus berada di peringkat 300 teratas di antara murid luar, Wencang berada di 200 teratas. Jack, apakah kamu benar-benar percaya diri dalam duel melawannya? Jack menggelengkan kepalanya. Sekarang saya tidak memiliki kepercayaan penuh. Nash White secara alami menjadi lebih gugup ketika dia mengatakan ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak, lalu mengapa kamu menyetujuinya? Jack menarik teko di atas meja kayu elem dan menuangkan 2 cangkir teh untuk ayahnya dan dirinya sendiri secara bersamaan. Maksudku, aku tidak memiliki kepercayaan penuh sekarang. Tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak akan memiliki kepercayaan diri dalam sebulan. Dan jika aku tidak setuju hari ini,
aku akan memiliki lebih banyak masalah setelahnya. Seperti yang dikatakan Si Wencang, kamar independen tempat saya tinggal ini, ada total 30 murid luar. Mungkin di mata orang-orang ini, saya sama sekali tidak layak. Jika saya tidak menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuktikannya, maka akan ada masalah tanpa akhir. Lebih baik untuk menyelesaikannya sekaligus. Nash White secara alami juga tahu ketidakberdayaan Jack. Dunia ini sendiri adalah seleksi alam. Hanya kekuatan yang cukup yang dapat menempati lebih banyak sumber daya. Jack tahu kebenaran ini dengan baik, jadi dia hampir tidak bisa menantang Si Wencang. Jack menyesap teh dan melanjutkan, tetapi sebelum saya melakukan ini, saya harus menyelidikinya dengan cermat. Setidaknya, saya harus tahu mengapa orang lain tidak datang tetapi dia akan datang. Apakah ada sesuatu yang bisa diandalkan? Atau karena dia diinstruksikan? Nash White mengangguk dan menatap Jack dalam-dalam. Lalu bagaimana kamu akan berlatih dalam beberapa bulan ke depan? Jack menyesap teh dan menghela nafas lega dan berkata, bagaimana lagi aku bisa berlatih? Tentu saja, aku ingin memasuki Istana Jiwa. Aku masih memiliki 50 poin kontribusi sekte di tanganku. Meskipun aku tidak tahu berapa lama 50 poin kontribusi ini dapat dibudidayakan di Istana Jiwa. Tapi aku akan mencobanya dulu. Aku harus tahu bagaimana meningkatkan kecepatan berlatih seni bela diri jiwa di Istana Jiwa. Istana Jiwa terletak di barat sekte bipolar, tidak jauh dari tempat tinggal Jack. Lagi pula, dia baru pertama kali datang ke sini. Dia hanya tahu perkiraan arah Istana Jiwa, tetapi dia belum pernah ke sana. Jadi dia membawa murid tukang memimpin jalan untuk dirinya sendiri. Murid tukang ini bernama Zhao Baichuan, dan yang disebut murid tukang adalah mereka yang tidak mencapai tingkat murid luar, tetapi masih ingin memasuki sekte untuk berkultivasi. Orang-orang ini sering tidak memiliki dukungan keluarga. Bahkan jika mereka tidak memasuki sekte bipolar, hidup mereka tidak mudah. Lebih baik memasuki sekte bipolar sebagai murid tukang. Meskipun mereka telah bekerja lebih keras pada hari kerja, mereka masih memiliki sumber daya untuk mendukung kultivasi mereka. Zhao Baichuan secara alami mengenal Jack. Meskipun Jack tidak terkenal di antara murid-murid kelas atas, atau bahkan mengenalnya, dia dianggap sebagai nama panggilan di antara murid-murid di luar dan murid-murid tukang. Bagaimanapun, untuk menantang 200 murid luar teratas pada akhir bulan ini, Zhao Baichuan secara alami tidak berani menghina Jack. Lagi pula, masih ada celah antara identitas keduanya. Setelah penyelidikan sederhana, dia menemukan bahwa Zhao Baichuan sebenarnya telah tinggal di sekte bipolar selama 4 tahun penuh, dan tahu banyak tentang segala sesuatu tentang sekte bipolar. Jack mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang 1 atau 2 kalimat. Zhao Baichuan tersenyum menyanjung tentang Si Wencang. Saudara Si Wencang tidak hanya lebih kuat, dia lebih kuat dari rata-rata murid luar, dan dia memiliki latar belakang. Seharusnya tidak butuh waktu lama bagi Si Wencang untuk menerobos ke tahap bawaan akhir. Jika berhasil dipromosikan menjadi murid dalam, maka Si Wencang akan diterima sebagai murid para tetua. Bab 1973. Setelah mendengar ini, Jack menatap Zhao Baichuan dengan terkejut. Dia selalu merasa ada sesuatu dalam kata-katanya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, dia baru saja dipromosikan menjadi murid dalam. Apakah dia akan diterima sebagai murid yang lebih tua? Dalam slip identitas Giok, meskipun itu menunjukkan bagaimana menjadi murid dalam, itu tidak menulis bagaimana dipromosikan menjadi murid yang lebih tua, atau bahkan secara pribadi mewariskan seorang murid. Jack hanya tahu bahwa identitas seorang murid yang lebih tua adalah 1 tingkat lebih tinggi dari murid dalam biasa, tetapi seharusnya tidak lebih tinggi. Yang paling penting dan elit dari seluruh sekte adalah murid langsung. Hanya ketika dipromosikan menjadi murid langsung, seorang murid dapat berlatih latihan tingkat atas dan seni bela diri. Untuk menebus item yang sama, poin yang dikeluarkan oleh murid lain akan beberapa kali lebih tinggi daripada poin yang dihabiskan oleh murid langsung untuk menebus sesuatu. Ini adalah perlakuan khusus yang dimiliki murid langsung. Tapi Jack tidak tahu persis bagaimana menjadi murid langsung. Zhao Baichuan menunjukkan senyum yang sangat sopan. Dia seharusnya melihat bahwa Jack tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Jadi dia menjelaskan dengan sabar. Faktanya, yang disebut murid tua adalah orang-orang dari tetua sekte luar atau tetua sekte dalam, yang memilih salah satu murid sekte dalam sebagai murid tertutup mereka. Saudara Si Wencang milik keluarga Si yang terkenal di Bipolar City, anggota terkuat dari keluarga Si, dan sekarang kebetulan adalah tetua luar sekte kami. Secara umum, sesepuh sekte akan menerima murid mereka sendiri sebagai murid tertutup. Sebenarnya, berbicara kekuatan murid yang lebih tua belum tentu lebih kuat dari murid dalam lainnya, tetapi identitas mereka agak berbeda. Setelah mendengarkan ini, Jack mengerti apa yang sebenarnya dimaksud dengan murid yang lebih tua. Penerimaan penatuasi terhadap Si Wencang sebagai murid tertutupnya sebenarnya mengintegrasikan juniornya ke bawahannya sendiri. Karena hanya dengan cara ini Si Wencang akan berkultivasi menjadi lebih baik.
Itu juga dapat memperkuat kekuatan keluarga. Tidak heran si Wencang tidak peduli sama sekali. Apakah pencapaian Jack akan sangat tinggi di masa depan? Karena dia memiliki Penatuasi sebagai pendukungnya, dia merasa bahwa bahkan jika Jack melangkah lebih jauh dan mengambil posisi penting tertentu di sekte tersebut, dia tidak akan dipermalukan oleh Penatuasi. Setelah memikirkan hal ini, Jack hanya bisa mencibir. Jika dia menggunakan sempoa ini, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia masih terlalu merasa benar sendiri. Jack bukan tipe orang yang bisa lewat. Jika dia berani melawannya, dia harus berpikir bahwa dirinya akan membalas dendam. Mereka berdua hanya berbicara dan berjalan. Sesaat sebelum mencapai Istana Jiwa, Jack mengajukan pertanyaan terakhir, apakah Anda tahu cara menjadi murid langsung? Sebenarnya, ini juga pertanyaan yang paling ingin ditanyakan dan dipedulikan oleh Jack. Hanya ketika dia menjadi murid langsung, sekte akan meningkatkan upayanya dalam pelatihan, dan dia tidak akan diganggu oleh orang lain karena identitasnya. Meskipun Jack tidak takut orang lain membuat masalah untuknya, dia kesal. Dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Zhao Baichuan menjawab, bahkan, jika Anda ingin menjadi murid langsung, Anda tidak perlu banyak level, dan Anda tidak perlu menyaring lapis demi lapis. Anda hanya perlu satu kata. Setelah mendengar ini, Jack mengangkat alisnya karena terkejut. Kata yang mana? Berjuang. Ada 10 murid langsung, dan mereka juga 10 murid paling kuat. Jika kamu merasa memiliki kemampuan untuk menantang murid langsung, kamu hanya perlu menantang salah satu dari mereka. Jika kamu menang, kamu adalah murid langsung. Mendengar ini, Jack tidak takut sama sekali, tetapi niat perang muncul di hatinya. Bab 1974. Setelah menyerap fragmen jiwa perkasa pendahulunya, Jack melihat dunia yang lebih luas. Meskipun benua Suanyan lebih baik daripada antarmuka Huaxia sebelumnya, tidak diketahui seberapa kuat itu di jalan kultivasi, tetapi sama dengan para dewa. Ini jauh lebih buruk dari itu. Itu hanya murid langsung dari sekte kecil di Suanzu Barat dari benua Suanyan. Jack tidak memperhatikannya. Zhao Baichuan mengangkat kepalanya dan melirik Jack, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bisa melihat bahwa Jack memiliki tekad untuk mendapatkan posisi murid langsung. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu berapa banyak murid yang telah berkomunikasi, dan dia telah melihat ekspresi seperti itu di wajah mereka. Namun seringkali setelah 1 atau 2 tahun, tekad untuk menang ini akan terhapus. Posisi itu terlalu sulit untuk dijangkau. Murid pribadi adalah 10 terkuat di antara semua murid di seluruh sekolah. Meskipun sekte bipolar bukanlah masalah besar di benua Suanyan, itu masih salah satu yang terbaik di Suanzu Barat. Itu telah menyerap banyak jenius di Suanzu Barat, dan pada awalnya adalah kamp konsentrasi untuk para jenius. Untuk dapat menginjak pundak para jenius ini dan menjadi 10 besar di antara para jenius ini, betapa diperlukannya bakat dan kemauan yang tinggi. Entah sudah berapa banyak murid yang naik di posisi murid langsung, mengetahui bakat mereka sendiri yang tidak mencukupi dan dengan demikian mengakui takdir. Jack pasti berbeda. Bakatnya harus berkali-kali lebih tinggi darinya. Tetapi menurut Zhao Baichuan, dia masih belum memenuhi syarat. Mungkin di antara murid-murid dalam, Jack akan bersinar di masa depan. Tetapi dia seharusnya tidak bisa naik tahta murid langsung. Namun, dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Jack. Ketika beberapa murid luar atau murid dalam berkomunikasi dengannya, mereka bahkan meremehkan identitasnya sebagai murid tukang dan berteriak kepadanya, bahkan dengan kata-kata yang kurang lebih ironis. Jack tidak pernah menggunakan sikap ini untuk berkomunikasi dengannya, dan sepenuhnya memperlakukannya sebagai junior, yang membuatnya tidak bisa tidak mengingatkannya. Semua murid sekte kami tidak dapat dikultivasikan di luar alam bawaan. Itu tidak berarti bahwa semakin tinggi kekuatannya, semakin tinggi status yang dapat mereka daki. Jack mengangguk. Dia telah melihat ini di kartu identitas Giok. Bagaimanapun, sekte yang mengolah seorang murid adalah periode yang paling layak baginya untuk berkultivasi. Alam bawaan adalah daerah aliran sungai di Sisuanzu. Basis kultivasi semua murid sekte tidak boleh melebihi tahap bawaan. Dan begitu mereka melampaui alam bawaan dan menerobos ke alam juyuan, mereka akan meninggalkan posisi murid mereka dan mengambil posisi penting sekte. Ini adalah kasus Zhang Xiaotian dan yang lainnya. Mereka juga murid sekte bipolar sebelumnya. Setelah basis kultivasi mereka menerobos ke ranah juyuan, mereka mulai memegang posisi sekte, terpisah dari identitas murid, dan menjadi administrator sekte. Artinya, bahkan jika muridnya adalah murid langsung, tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap bawaan akhir, dan tidak menembus alam bawaan. Jack mengangguk ringan. Dia secara alami mendengar kata-kata Zhao Baichuan. Dia adalah pengingat halus untuk Jack di sini. Mereka yang telah mewariskan kekuatan dan bakat para murid, sama sekali tidak dapat menggunakan pemikiran biasa untuk membuat kesimpulan. Terima kasih. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Kali ini benar-benar yang terakhir.
Siapa manajer Istana Jiwa? Zhao Baichuan tersenyum dan menjawab, tidak ada manajer di Istana Jiwa. Hanya para murid yang menerima tugas itu. Ini juga merupakan kesempatan yang relatif malas untuk mendapatkan poin kontribusi. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Jack segera mengerti bahwa orang yang mengumpulkan poin di Istana Jiwa tidak boleh membuat mereka yang menerobos ke ranah Juyuan untuk melakukannya. Maka itu sedikit merepotkan. Dan para murid yang ingin mendapatkan poin dapat mengambil posisi ini untuk membantu mengumpulkan poin dan membuka berbagai pengaturan di Aula Jiwa. Pintu Aula Jiwa tampaknya dicat dengan tinta hitam pekat, dan getaran dari jiwa terasa dari kejauhan. Bab 1975. Setelah Jack benar-benar membuka pintu untuk masuk, dia tidak tahu apakah dia secara psikologis bermasalah atau dia benar-benar merasakannya. Dia hanya merasakan embusan angin bertiup lembut ke seluruh tubuhnya dan mencapai jiwanya, membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman. Perabotan di aula utama sangat sederhana. Di belakang aula utama, ada beberapa pintu kecil setinggi seseorang. Pintu-pintu kecil ini dicat dengan berbagai tanda pesona. Tanda pesona ini membuat mata perih hanya dengan melihatnya. Tidak bisa melihat langsung. Di depan pintu kecil ini, ada meja panjang selebar 2 orang. Di belakang meja panjang duduk seorang murid yang tertidur. Melihat pakaiannya, dia tahu bahwa dia adalah murid luar dengan identitas yang sama dengan Jack. Namun, Jack tidak mengenalnya, dan tahu bahwa tugas semacam ini tidak akan menimpa murid luar mereka yang baru dipromosikan. Ini harus menjadi murid luar dari generasi yang lebih tua, yang dengan malas mengepalkan wajahnya, dan memiliki kelopak mata yang lelah tertutup. Dibandingkan dengan tempat kultivasi lain, Istana Jiwa seringkali tidak dijaga. Lagi pula, relatif lebih sedikit orang yang mempraktikkan seni atau teknik bela diri atribut jiwa. Mungkin dia mendengar langkah kaki, atau mungkin dia merasakan seseorang masuk. Kong yang dengan enggan mengangkat kepalanya, tampak seperti dia tidak tahu apa-apa. Jack tidak memiliki kesalahan dengan penampilannya yang malas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada yang jelas, "Halo, Saudara Kong." Sebelum datang ke sini, dia sudah bertanya dengan Zhao Baichuan yang bertugas di sini hari ini. Kong yang memiliki identitas yang sama dengan Jack, tetapi memasuki sekte 2 tahun lebih awal dari Jack. 2 tahun adalah waktu yang cukup bagi banyak murid luar untuk berhasil maju ke murid dalam. Tetapi Kong yang memiliki bakat terbatas, dan Kong yang tampaknya sangat mengantuk. Dia mengangkat alisnya dan mengerutkan kening dan menatap Jack dari atas ke bawah. "Apakah kamu murid luar yang baru?" Jack mengangguk. Tidak ada yang disembunyikan. Dan tidak ada yang disembunyikan. Kong yang mendengus sedikit. Jelas ada beberapa jejak sarkasme dalam dengungan itu. Sangat jarang pendatang baru sepertimu akan datang ke Istana Jiwa. Tidak ada seorang pun di Istana Jiwa ini selama 10,5 bulan. Aku tidak menyangka bahwa hari ini aku sedang bertugas, dan ternyata menjadi murid baru murid luar yang dipromosikan. Kong yang jelas menggigit kalimat terakhir dengan sangat keras. Jack secara alami mengerti apa yang dia maksud. Di depan murid-murid ini yang lulus penilaian normal dan memasuki sekte, mereka masuk secara kebetulan. Mereka tidak ada di atas meja sama sekali, dan setara dengan mereka. Ini sama saja dengan menghina murid-murid luar ini. Namun, meskipun kata-kata Kong yang terdengar tidak menyenangkan, mereka tidak setajam si Wencang. Jack mengangkat alisnya dan berkata dengan nada tenang, "Mungkinkah kultivasi atribut jiwa dan keterampilan bela diri juga harus dibagi statusnya? Bukankah murid luar yang baru bisa memasuki aula jiwa?" Meskipun nada kedua pertanyaan ini tenang, emosi Jack juga ada di dalamnya. Kong yang mengangkat sudut matanya dan menyadari bahwa murid di depannya ini pasti tidak sulit untuk dihadapi. Dia tidak seberharga identitas si Wencang. Dia adalah orang yang sangat biasa di antara murid luar. Bakatnya tidak begitu luar biasa. Dan tidak ada yang terlihat di masa depan. Dan dia belum menembus ke tahap bawaan akhir dalam kultivasinya sampai sekarang. Bahkan jika dia menerobos ke tahap akhir dari bawaan, diperkirakan tidak lama setelah dia baru saja menjadi murid dalam, dia akan menerima tantangan dari murid-murid yang belum menembus ke tahap selanjutnya dari bawaan. Kembali ke identitas murid luar yang tidak malu atau memalukan. Bab 1976. Jangan bicara padaku dengan nada ini. Ada alasan mengapa aku mengatakan ini. Seni bela diri dan latihan atribut jiwa berada di peringkat teratas dalam kesulitan kultivasi. Jika Anda beristirahat dari seni bela diri dari atribut 5 elemen, tentu saja saya tidak akan ragu. Saya juga ingin meyakinkan Anda bahwa bahkan para jenius di sekte itu tidak akan dengan mudah berlatih seni bela diri dan teknik atribut jiwa. Apalagi Anda, orang yang baru saja menjadi murid luar. Tidak ada yang berlebihan dalam kata-kata Kong yang ini. Di antara semua latihan dan seni bela diri, latihan dan seni bela diri dengan atribut 5 elemen adalah yang paling mudah untuk dipraktikkan. Meskipun kekuatan yang dapat diberikan setelah kultivasi mencapai daceng, meskipun mungkin tidak sekuat atribut dan keterampilan bela diri lainnya,
tapi lebih mudah untuk berlatih, dan peluang kultivasi yang berhasil juga lebih besar. Kong yang menggosok mata merahnya, dan berkata dengan malas di kursi di belakangnya, selama bertahun-tahun, siapa yang dapat mengembangkan seni bela diri dan latihan atribut jiwa secara maksimal? Siapa yang tidak termasuk di antara para murid dalam? Bahkan para murid yang diturunkan secara langsung tidak akan mencobanya dengan mudah. Kecuali jiwa Anda istimewa atau berbakat, tetapi saya pikir Anda tidak memilikinya. Jika tidak, mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam penilaian murid luar resmi, tetapi masuk ke sekte melalui metode ini? Di benak para murid seperti Kong Yang, penilaian murid luar sebelumnya tidak bisa dianggap sebagai cara normal untuk menilai murid sama sekali. Itu hanya bisa dikatakan dengan kalimat metode yang luar biasa. Jack tidak repot-repot menjeratnya dalam masalah ini, tetapi hanya berkata dengan acuh tak acuh, karena saya tidak tepat waktu untuk ini. Brother Kong, Anda tidak perlu mendidik saya di sini. Secara alami, datang ke Istana Jiwa adalah untuk meningkatkan kecepatan pelatihan seni bela diri. Saya sudah menentukan. Kata-kata ini tidak dapat mengubah keputusan saya. Kong yang mengangkat alisnya dan tertawa kecil. Dia tidak banyak berhubungan dengan Jack, hanya pengingat yang baik. Secara alami, dia tidak akan menyia-nyiakan lidahnya jika dia tidak menghargainya. Dia mengangkat dagunya ke Jack, aturan lama. 10 poin kontribusi sekte sehari kultivasi. Tidak peduli berapa lama Anda tinggal di hari ini, Anda akan dihitung menurut hari itu. 10 sekte menyumbangkan poin setiap hari. Dengan kata lain, hadiah yang diterima Jack juga bisa bertahan selama 5 hari. Setelah memikirkan ini, Jack tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru. Harga ini juga agak terlalu mahal. Jauh lebih mahal dari yang dia kira. Dia berpikir bahwa 50 poin kontribusi sekte akan cukup untuk mendukung kultivasinya bulan ini. Dan sekarang tampaknya dia masih aneh. Tampaknya dia memperhatikan sedikit keheranan di wajah Jack. Kong yang mencibir dan berkata, 10 poin kontribusi sekte sehari tidak mahal sama sekali. Dan Anda tidak ingin memikirkannya. Saat Anda berlatih, kuil jiwa ini membutuhkan dukungan energi. Ini menghabiskan banyak kristal roh. Sebagai titik konsumsi energi, selama Anda berkontribusi 10 poin sekte sehari, saya pikir ini kurang. Sebelum datang, Jack telah mendengar bahwa Istana Jiwa sebenarnya adalah lingkaran sihir besar. Tetapi fungsi lingkaran ini adalah untuk meningkatkan kecepatan latihan atribut jiwa atau seni bela diri seseorang. Karena itu adalah lingkaran besar, jika ingin beroperasi, itu harus mengkonsumsi energi. Secara alami, dibutuhkan banyak kristal roh. Jika memikirkannya menurut ide ini, 10 poin kontribusi dari sekte sehari memang tidak terlalu banyak. Kong yang mengangkat kelopak matanya dan melanjutkan, biarkan saya mengatakannya dulu. Saya tidak peduli apakah Anda tinggal di dalamnya untuk sebatang dupa atau secangkir teh. Anda harus mendapatkan 10 poin kontribusi, meskipun 10 poin kontribusi tidak banyak. Tetapi bagi Anda murid luar yang baru dipromosikan ini, itu dapat dianggap sebagai jumlah uang yang sangat besar. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Untuk orang-orang seperti Anda yang tidak memiliki bakat, jangan buang waktu untuk latihan atribut jiwa. Dan keterampilan bela diri jiwa pada dasarnya adalah ilusi dan sulit untuk dipahami. Bab 1977. Jangan berpikir bahwa Anda lebih baik dari rata-rata orang. Banyak orang dulu berpikir serupa dengan Anda, tetapi kemudian mereka semua menggunakan pelajaran hidup untuk memberitahu generasi mendatang bahwa ini adalah angan-angan. Sebenarnya, dalam beberapa kata terakhir, Kong yang tidak mengingatkan Jack, tetapi mengejek Jack karena tidak menimbang dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan, murid sekte sebanyak pasir sungai Gangga yang mengolah atribut jiwa dan seni bela diri. Jumlah orang itu menyedihkan. Karena jiwa tidak lain adalah halus, tidak seperti emas, kayu, air, api, dan bumi, yang dapat dilihat dan disentuh. Ada banyak pengalaman kultivasi senior yang kuat, yang dapat digunakan sebagai referensi. Jack hanya mengangguk sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Kong yang terkekeh acuh tak acuh dan melanjutkan, karena kamu bersikeras untuk masuk dan menyia-nyiakan 10 poin ini, maka aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Kong yang tidak akan percaya bahwa setelah Jack masuk, dia benar-benar dapat meningkatkan kecepatan seni bela diri atau teknik kultivasi. Dari sudut pandang Kong Yang, ini tidak mungkin. Jika Jack sekarang menerobos periode pertengahan bawaan, itu masih mungkin. Tapi dia melihat basis kultivasi Jack, dia baru saja menembus ke tahap awal bawaan. Dan dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memahami jiwa. Aku tidak akan memberitahumu omong kosong lagi. Pilih tingkat kesulitan. Ada 7 tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan paling mudah, dan tingkat kesulitan 7 melawan langit. Sebenarnya, saya tidak perlu bertanya di semua. Setelah itu, Anda akan dapat menghabiskan secangkir teh atau sebatang dupa di tingkat kesulitan. Setelah mengatakan ini, dia dengan malas bangkit dari kursi.
mengambil slip giok formasi yang diletakkan di depannya, dan menambahkan beberapa rune ke dalamnya. Jack tidak boleh mengerti rune itu. Ya, tetapi tepat ketika dia akan menyuntikkan energi, Jack tiba-tiba menyela. Saya ingin memasuki tingkat kesulitan 2 untuk berlatih. Apa, kamu mau tingkat kesulitannya? Kataku. Nak, jangan terburu-buru jika kamu tidak mengerti apa-apa. Oke. Nyalakan tingkat kesulitannya. Bahkan murid langsung mungkin tidak dapat membawa secangkir teh di dalamnya. Apalagi itu kamu. Kata-kata ini hampir dibuat oleh Kong Yang. Melihat mata Jack, jelas bahwa pikirannya dibanjiri. Dan dia terus berbicara sedikit tanpa berkata-kata. Jangan berpikir bahwa ada 7 level secara total. Dan rentang setiap level tidak besar. Saya katakan itu sangat berbeda. Dampak pada jiwa tingkat kesulitan 2 beberapa kali lebih besar daripada tingkat kesulitan 1. Begitu Anda memasukinya, Anda mungkin tidak akan tahan. Anda akan segera diperas oleh jiwa tirani di dalam. Dan tingkat kesulitan akan berubah pada saat itu. Anda hanya menghibur saya. Setelah kata-kata ini, Jack masih tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya. Saya ingin tingkat kesulitan 2. Kong yang terdiam sesaat, dan sudut mulutnya berkedut dan merasa bahwa anak ini tidak hanya mendapat air di kepalanya, tetapi juga menyebabkan keledai itu menendangnya. Dia hanya membuang air liurnya untuk menjelaskan masalah besar. Itu tidak berguna sama sekali, dan anak itu bahkan tidak mendengarkan. Dia terkekeh dan menganggapnya konyol. Saya berkata, Nak, apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda? Jika Anda tidak tahan, kemungkinan besar jiwa Anda akan rusak. Kerusakan jiwa bukanlah lelucon. Saya juga harus memikul tanggung jawab. Tidak masalah jika Anda mati atau menjadi cacat seumur hidup. Saya bahkan mungkin dihukum dengan hal di atas. Siapa yang saya provokasi? Bab 1978. Kong yang menjadi semakin marah saat dia berbicara. Berharap dia bisa bergegas dan menepuk wajah Jack yang tidak terlalu pintar agar dia sadar dan terjaga tidak tidur di siang hari. Jika bukan karena takut jiwa Jack cedera, dia seharusnya tidak akan memberitahu Jack begitu banyak tentang tanggung jawab bersama. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan dan apa yang kamu lakukan? Kesulitannya disesuaikan dengan level 2. Saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan membutuhkan secangkir teh setelah Anda masuk. Mungkin Anda harus keluar karena malu setelah saya mengambil beberapa napas. Kong yang melihat ekspresi Jack seolah-olah dia sedang melihat Dasou yang keras kepala. Jack menghela nafas sedikit. Dia sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa mungkin perilakunya seperti ini di mata Kong Yang. Ada lubang di otak. Tapi dia tidak ingin membuang waktu dengan cara ini. Bagaimanapun, kesulitan umum dari seni bela diri menghancurkan kekosongan seharusnya tidak meningkat banyak. Bahkan, dia meminta Kong Yang untuk menyesuaikan tingkat kesulitan ke tingkat kedua. Itu juga karena dia tidak mengerti ini di dalam hatinya. Di bawah kesulitan ini, apakah itu berguna? Jack berkata tanpa daya, Anda dapat yakin. Jika saya memiliki masalah di dalamnya, saya pasti akan menunjukkan kepada para penatua atau pengabdi dan yang lainnya bahwa itu adalah keinginan saya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu tidak akan melibatkan Anda. Kong yang menggerakkan sudut mulutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia memutar matanya dan berkata, lupakan saja. Jika Anda bersikeras untuk tidak mendengarkan, Anda harus meninggalkan luka yang tersembunyi pada diri Anda, maka saya tidak ada hubungannya. Bisa dikatakan, izinkan saya memberitahu Anda dulu. Luka pada jiwa adalah pil normal yang tidak bisa berhenti sama sekali, dan itu akan secara langsung mempengaruhi kultivasimu di masa depan. Jangan kehilangannya karena penasaran atau berpura-pura berada di depanku. Nanti saja. Jack mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, Anda dapat yakin, saya tidak memiliki sentimen santai untuk berpura-pura berada di depan siapapun, sehingga saya dapat langsung menyesuaikan level menjadi 2. Kong yang bersenandung lembut, dan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa anak ini benar-benar tidak menabrak dinding selatan dan tidak menoleh. Melihat ekspresi Jack yang luar biasa ketika dia berbicara, sepertinya dia benar-benar bisa bertahan selama 1 atau 2 hari di tingkat kesulitan kedua. Dia ingin melihat, seperti apa ekspresi anak ini ketika dia tidak tahan untuk keluar sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan mendengus dingin, bawa token identitasmu, dan kurangi untuk hari pertama. Jack mengangguk, dan menyerahkan token identitas dengan sangat baik. Kong yang dengan terampil mengurangi 10 poin dari poin identitas Jack. Meskipun hanya 10 poin, Jack masih merasa sedikit rugi. Saat ini, hanya ada 40 poin kontribusi sekte yang tersisa di token identitasnya. Diperkirakan 40 sisanya akan habis olehnya dalam waktu singkat. Setelah itu, jika dia ingin terus berlatih, dia harus meluangkan waktu untuk mendapatkan poin kontribusi. Oke, saya sudah menyesuaikan kesulitannya, dan saya telah mengatur waktunya. Anda bisa masuk. Saya akan mengatakannya terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi pada Anda,
Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya telah meyakinkan segala sesuatu yang harus saya bujuk. Jangan berpura-pura menjadi paman di dalamnya. Jika Anda tidak tahan, keluarlah dengan cepat. Tidak perlu membawanya sendiri ketika saatnya tiba. Jika jiwa Anda rusak dan Anda menjadi bodoh, maka kehilangan itu sangat berharga. Jack mengangguk, menarik kembali token identitasnya, dan berjalan menuju pintu kecil di belakangnya. Tetapi saat dia hendak melewati ambang pintu, suara Kong yang terdengar di belakangnya lagi. Kamu harus mengerti bahwa bahkan jika kamu adalah murid langsung, catatan yang disimpan di dalamnya hanya selama 3 hari 3 malam. Jika kamu secara impulsif mengubah dirimu menjadi orang bodoh, maka aku akan sangat lelah denganmu. Ketika dia memikirkan kemungkinan seperti itu, Kong yang merasa kepalanya sakit, dan murid luar yang baru dipromosikan di depannya seperti orang bodoh yang tidak bisa menarik kembali 10 sapi. Jika dia benar-benar memiliki masalah besar di dalam, dan tidak dapat menjelaskan bahwa dia telah membujuknya, karena dia bersikeras untuk tidak mendengarkan sebelum masuk, maka dia akan benar-benar terlibat, dan hukumannya yang berat akan dibatasi. Dia merasakan sakit perut ketika memikirkan hal ini. Jack mengangguk dengan penuh semangat tanpa menoleh ke belakang. Sebenarnya, dia juga mengerti bahwa Kong yang berbicara banyak kepadanya karena dirinya sendiri, tetapi itu juga masuk akal. Bab 1979. Ini adalah dunia di mana dia tidak dapat melihat ibu jarinya. Ini hitam dan hatinya kesemutan. Segala sesuatu di sekitarnya tenggelam dalam kegelapan. Jack mengulurkan tangannya dan menyentuhnya secara tidak sadar, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Tetapi itu memberi Jack perasaan kesulitan. Ruang di sekitarnya sangat berbeda dengan ruang luar. Kegelapan di sini dan kegelapan di luar juga sangat berbeda. Jika ruang luar dibandingkan dengan mata air jernih di kolam batu, maka ruang di sini hanyalah panci bubur yang dimasak, dengan semacam keniscayaan dan kekakuan bicara. Dia menjabat tangannya, seolah-olah ruang di sekitarnya telah ditangkap di tangannya. Ini adalah area inti sebenarnya dari Istana Jiwa, dan itu juga merupakan tempat yang dapat membantunya meningkatkan kultivasi seni bela dirinya. Faktanya, dalam kata-kata Kong Yang, dia tahu bahwa berkultivasi di sini jelas tidak mudah, tetapi dia tidak mundur. Dia masih mengambil 2 langkah ke depan, tepat ketika dia melangkah keluar dari bagian ketiga. Sekitar tiba-tiba ada embusan angin bertiup melalui puncak pohon, membuatnya tanpa sadar tertegun. Segera setelah angin kencang bertiup, angin kencang ini sangat berbeda dari angin normal yang masuk. Dia meniup tubuh Jack, mengabaikan tubuhnya, dan langsung meniup jiwanya. Selain itu, angin sebanding dengan pisau tajam. Itu adalah rasa sakit yang tak terkatakan. Jack yang kesakitan tidak tahan, jadi dia berlutut. Kenapa sakit sekali? Jack meratap tanpa sadar, dan angin kencang masih bertiup, langsung ke jiwa Jack. Perasaan ini seolah-olah kapak besar terus-menerus memukuli jiwa Jack. Bahkan beberapa kali lebih menyakitkan daripada menebas tubuh fisiknya secara langsung. Toleransi Jack terhadap rasa sakit telah lama lebih kuat daripada orang biasa, tetapi dia masih berteriak dan napasnya melambat. Ini adalah tingkat kesulitan kedua. Tidak heran Kong yang terus mengulangi bahwa kesulitan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa sebelum masuk. Jack tidak berani menunda, jadi dia buru-buru menjalankan Destroying Void, dan membiarkan metode operasi menghancurkan kekosongan terus bekerja, bersirkulasi dalam tubuh. Setelah berlari selama 3 jam yang hebat, rasa sakit menusuk jiwa sedikit ditekan oleh Jack. Ini karena Jack tidak melatih keterampilan bela diri biasa, tetapi keterampilan bela diri yang setidaknya telah mencapai tingkat surga. Bahkan jika seni bela diri umum berfungsi, akan sulit untuk mengimbangi dampaknya pada jiwa. Saat rasa sakit ditekan, Jack secara bertahap mulai menyadari energi jiwa yang berdampak padanya. Ternyata angin yang berhembus pada tubuhnya bukanlah angin yang sesungguhnya, melainkan gelombang kejut jiwa yang dipadatkan oleh jiwa. Gelombang kejut jiwa ini tidak agresif, tetapi dampaknya pada jiwa manusia masih dapat menyebabkan rasa sakit dan bahaya. Dan semakin lambat dia menyadari gelombang kejut jiwa ini, semakin luar biasa dia bisa menemukan gelombang kejut jiwa ini. Perlahan-lahan dia menemukan bahwa gelombang kejut jiwa ini tampaknya dibentuk oleh jiwa-jiwa nyata, dan dia bahkan merasa bahwa jiwa-jiwa ini ada di dalam daging. Ratapan terakhir ke dunia ini sebelum kematian. Lepaskan aku benar-benar tidak ingin mati. Kamu binatang. Anjing ini yang telah menderita 1000 pisau, telah sia-sia selama bertahun-tahun. Aku telah melatihmu dengan hati-hati. Kamu mengkhianatiku, dan bahkan membunuhku. Maaf, bisakah kamu mengampuni anakku? Kamu membenciku saja. Itu tidak ada hubungannya dengan anakku, dan hutang itu akan terhapus ketika aku mati. Suara terakhir sebelum kematian melebur ke dalam jiwa. Pada saat ini, itu berubah menjadi gelombang kejut jiwa dan terus-menerus terdengar di telinga Jack. Keinginan untuk hidup dan ketakutan akan kematian terus-menerus membasuh keinginan Jack. Bab 1980.
Gelombang kejut yang dipadatkan oleh jiwa terus-menerus menjelajahi jiwa Jack. Meskipun operasi Jack untuk membunuh kekosongan dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh gelombang kejut jiwa ini, tidak mungkin untuk sepenuhnya kebal. Gelombang kejut jiwa ini terus datang, menyebabkan jiwa Jack merasakan ledakan rasa sakit yang kesemutan. Namun, ini tidak menyebabkan masalah bagi Jack. Sebaliknya, itu membuat hati Jack gembira. Karena dia akhirnya menemukan kunci masalah tidak dapat memadatkan pedang jiwa kedua, jiwa Jack solid sebelumnya. Dan itu tidak akan membawa perasaan khusus tanpa dirangsang. Seperti yang dikatakan Kong yang sebelumnya, berlatih atribut jiwa adalah hal yang sia-sia. Tanpa stimulasi khusus, meskipun Jack dapat merasakan jiwa, tidak mungkin untuk merasakan banyak hal. Tetapi gelombang kejut jiwa ini terus-menerus memengaruhi jiwa Jack, menyebabkan jiwa Jack sendiri terus terkena dampak, dan juga memungkinkan Jack untuk mengendalikan fluktuasi jiwanya sendiri. Sebelum dirangsang, jiwa Jack seperti pilar batu besar yang stabil seperti Gunung Tai. Di bawah stimulasi serangan jiwa ini, pilar batu besar terus bergetar, membuatnya terus-menerus merasakan fluktuasi jiwanya. Pedang kondensasi jiwa hanya membutuhkan fluktuasi jiwa untuk mengembun, dan fluktuasi jiwa setiap orang berbeda. Oleh karena itu, wawasan dan pengalaman yang kuat dari para senior dan pengalaman tidak dapat membantu Jack untuk menyingkat pedang jiwa. Karena fluktuasi jiwa perkasa senior ini berbeda dari Jack, dan ketika perkasa senior ini berkultivasi untuk menghancurkan kekosongan, kekuatannya sendiri mengerikan, dan mudah untuk merasakan fluktuasi jiwanya sendiri. Mereka benar-benar dua konsep dengan Jack. Kekuatan Jack saat ini rendah, dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi jiwanya dan mengendalikan fluktuasi jiwanya sendiri semudah pendahulunya. Tetapi di bawah gelombang kejut jiwa ini, Jack perlahan melakukannya. Dia menahan napas dan terus membuat gelombang kejut jiwa ini berdampak pada jiwanya sendiri, dan kemudian menjalankan metode operasi penghancuran kekosongan, terus-menerus mencoba menyingkat pedang jiwa kedua. Di dalam aula jiwa, murid yang berbeda bertanggung jawab atas urusan aula jiwa setiap saat. Kong yang akan bertindak sebagai pelayan kecil aula jiwa selama 20 hari. Kecuali ada sesuatu yang tidak terkendali, Kong yang adalah pengelola yang terbesar di aula jiwa. Namun, selama ini, bukan hanya Kong yang ditempatkan di aula jiwa, juga akan ada 2 murid tukang yang bertanggung jawab atas sanitasi di aula, dan murid tukang yang datang untuk membersihkan hari ini adalah Zhang Xianzong yang sangat akrab dengan Kong Yang. 2 orang memiliki kerabat. Meskipun mereka bukan kerabat dekat, mereka secara alami lebih baik daripada yang lain. Zhang Xianzong membawa alat sanitasi, dan setelah memasuki aula jiwa dengan akrab, dia melihat Kong yang berdiri di depan pintu depan, berdiri tegak dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Pada hari kerja, bahkan jika Kong yang menganggur, dia hanya tidur di atas meja dan hanya tidur. Tapi sekarang dia berdiri di depan pintu barisan, seolah-olah dia sedang mempelajari sesuatu. Zhang Xianzong berjalan ke sisi Kong Yang Ze, menjulurkan kepalanya untuk melihat ekspresi Kong Yang Ze, hanya melihat Kong yang mengerutkan kening, matanya tertuju ke pintu depan. Dia tidak tahu apa yang dia pelajari. Zhang Xianzong mengangkat alisnya dan bertanya tanpa sadar, "Kakak Kong, apa yang kamu lihat?" Kong yang dikejutkan oleh suara Zhang Xianzong, dan seluruh tubuhnya bergetar, "Apa yang kamu panggil?" "Aku takut, kamu baik-baik saja." Ekspresi Kong Yang Ze agak jelek. Zhang Xianzong terbiasa dilatih oleh Kong Yang Ze. Kata-kata jelek ini tidak mempermalukan Zhang Xianzong. Dia menatap Kong Yang dengan rasa ingin tahu. Gerbang mata arai tidak berbeda dari masa lalu. Gerbang mata arai masih merupakan kutukan rune yang tidak terbaca. Bisakah dikatakan bahwa Kong Yang sedang mempelajari formasi di gerbang arai?